Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam Pramuka. Halo kakak-kakak semua, apa kabar nih? Di rumah aja kan ya? Di episode pertama kali ini, kita akan membahas tentang peran pramuka di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini kan yang ditunggu-tunggu oleh kakak-kakak semua dari kemarin. Hahaha. Oke, yuk lanjut. Mendengar judul pembahasan kali ini, pasti langsung teringatkan dengan rekan-rekan kita yang sedang berjuang menjadi relawan kemanusiaan di luar sana, atau kakak-kakak yang sudah kehabisan jenis gaya bersantai. Apapun itu, namanya juga perjuangan. Yang penting tetap jaga keselamatan diri dan orang lain ya. Di tengah wabah yang ada ini, hati pramuka tergerak untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia. Akan tetapi, pasti muncul keraguan kan dalam diri kakak-kakak? Apakah keinginan itu menjadi hal yang baik? Atau justru membawa petaka baru kepada lainnya? Kalau begitu, bagaimana baiknya pramuka di tengah pandemi COVID-19 ini? Apakah pramuka dengan slogannya yang ikhlas bakti bina bangsa harus ikut turun jadi relawan semua? Pramuka, apakah dapat langsung diartikan sebagai relawan? Ikhlas di sini dapat berarti rela atau sukarela ya. Pramuka siaga, patuh kepada ayah dan ibundanya. Pramuka penggalang, pramuka yang dipersiapkan membangun masyarakat. Pramuka penegak dan pandega, pramuka yang ikut serta membangun masyarakat. Ikut serta di sini bermakna menjadi bagian dalam membangun masyarakat. Lantas, siapa yang membangun? Yang membangun adalah masyarakat itu sendiri. Dan pramuka yang masih peserta didik, tugasnya adalah ikut serta. Pramuka yang menjadi relawan adalah pramuka yang telah memasuki golongan sebagai anggota dewasa. Dalam hal ini, bina dirinya sudah pada tahap pengabdian atau bina masyarakat. Apakah anggota muda bisa menjadi relawan? Tentu bisa, dengan beberapa tahap pelatihan yang mereka selesaikan tentunya. Contohnya nih, kalau di Jawa Tengah, ada unit bantu pertolongan pramuka atau yang lebih dikenal dengan Ubaloka, yang mana syarat menjadi anggotanya harus lulus minimal gladi tangguh yang telah diselenggarakan kuartirnya dengan SOP yang ada. Jadi, tidak sembarangan ya, dan pastinya tetap aman. Lalu, bagaimana dengan pramuka yang gemas ingin membantu langsung di lapangan, tetapi tidak ada bekal pelatihan kemanusiaan yang memadai, atau alasan lainnya? Pramuka sebagai individu bisa ikut serta dalam kegiatan sosial yang dirinya sendiri bisa mengusahakan. Misalnya, dengan mengadakan bumbung kemanusiaan yang nantinya hasil dari pengumpulan bumbung kemanusiaan tersebut akan disalurkan ke relawan kemanusiaan atau pihak yang berwenang lainnya, seperti dinas kesehatan ataupun langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan pramuka sebagai akademisi bisa ikut dan mengadakan kajian-kajian tentang penanggulangan maupun pencegahan pandemik yang sedang terjadi. Kemudian, bisa juga membagikan ilmunya kepada masyarakat awam dan membagi wawasan di lingkungan untuk mengurangi stigma yang ada. Pramuka sebagai individu maupun organisasi juga dapat menjadi basis data atau krisis center sebagai informasi terupdate dari pramuka. Jadi, kita bisa memberikan informasi tentang verifikasi jumlah pasien ODP, PDP, lalu lintas arus mudik dari wilayah zona merah, ketersediaan bahan pangan, dan data lainnya. Datanya juga bisa dibuat infografis ya, lalu di-share di media sosial. Kita tetap bisa produktif dan berkegiatan secara online
dan tentu saja tetap menyebarkan konteks serta pengaruh positif sehingga menimbulkan dampak yang baik untuk orang lain. Peran di sini harapannya agar bisa disesuaikan dengan posisi keberadaan pramuka itu sendiri ya. Contoh lainnya, pramuka yang memiliki keterampilan memproduksi olahan jamu. Ia akan memproduksi jamu-jamunya untuk membantu mencegah virus COVID-19 dan apabila menjual produk-produknya, hasil penjualannya bisa didonasikan kepada mereka yang membutuhkan. Hal-hal itu juga bisa masuk ke dalam peran pramuka dalam pandemi COVID-19 ini. Di dalam pramuka, kita mengenal adanya Messenger of Peace atau MOP yang merupakan bentuk nyata kepedulian atas terjadinya banyak konflik dan kesulitan. Itu juga bisa menjadi contoh. Kita bisa memodifikasi bentuk-bentuk kegiatan kemanusiaan tanpa mengurangi nilai kebaikan dan nilai kepramukaan dengan tetap menjunjung tinggi aturan pemerintah yang ada. Seperti itu ya kakak-kakak. Dan ingat sekali lagi, yang menjadi relawan kemanusiaan tidak boleh sembarang orang ya. Dan tentunya harus berkoordinasi dengan aparat, tokoh setempat, dan organisasi kemanusiaan lainnya. Selalu jaga keselamatan diri, keselamatan orang-orang terdekat, dan tentunya selalu jaga kehormatan gerakan pramuka ya kakak-kakak. Sekian episode kali ini. Yang tidak ada kepentingan yang teramat penting, tetap di rumah aja ya. Jaga diri, jaga kesehatan, dan jaga keselamatan orang-orang terdekat kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Pramuka.